Halo semuanya, di audiobook kali ini saya akan membahas pelanggaran imunitas komunikasi, yaitu insiden penyadapan di KBRI Yangon tahun 2025. Pada awal tahun 2025, di tengah ketegangan domestik yang semakin memanas di Myanmar, sebuah insiden serius mengguncang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Myanmar. Bukti kuat ditemukan bahwa perangkat penyadapan canggih telah ditanam pada jalur serat optik dan jaringan satelit yang digunakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Yangon. Penyadapan ini diduga dilakukan oleh otoritas keamanan Myanmar untuk memantau komunikasi diplomatik Indonesia, khususnya terkait posisi Indonesia dalam berbagai isu regional di Asia Tenggara. Tindakan ini bukan sekedar pelanggaran privasi biasa, melainkan serangan langsung terhadap prinsip dasar hukum diplomatik internasional. Mari kita bahas kasus ini secara mendalam dengan menggunakan pendekatan hukum diplomatik, khususnya berdasarkan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 yang merupakan fondasi utama kekebalan dan imunitas diplomatik di dunia. Tindakan penyadapan terhadap jalur komunikasi KBRI Yangon merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa ketentuan penting dalam Konvensi Wina 1961. Pertama, Pasal 27 Konvensi Wina secara tegas menyatakan bahwa negara penerima, dalam hal ini yaitu Myanmar, wajib mengizinkan dan melindungi kebebasan berkomunikasi bagi perwakilan diplomatik untuk semua keperluan resmi. Komunikasi ini mencakup penggunaan segala sarana yang sesuai, termasuk pesan dalam kode atau chip HER, jalur serat optik, serta jaringan satelit. Negara penerima tidak boleh mengganggu, memantau, atau menyadap komunikasi tersebut. Penyadapan yang dilakukan Myanmar jelas melanggar kewajiban untuk melindungi kebebasan berkomunikasi ini. Dengan menanam perangkat canggih pada infrastruktur komunikasi kedutaan, Myanmar telah secara aktif mengintervensi dan membahayakan kerahasiaan komunikasi diplomatik Indonesia. Kedua, tindakan ini juga melanggar prinsip inviolability atau kebal terhadap gangguan terhadap misi diplomatik yang diatur dalam pasal 22 Konvensi Wina. Gedung kedutaan, arsip, dokumen, dan sarana komunikasinya harus dilindungi dari segala bentuk intrusi oleh negara penerima. Ketiga, penyadapan ini merusak prinsip saling percaya dan itikat baik yang menjadi dasar hubungan diplomatik antar negara. Dalam konteks ketegangan domestik Myanmar, tindakan ini tampaknya dimotivasi oleh upaya untuk mendapatkan informasi sensitif mengenai sikap Indonesia terhadap isu-isu regional, termasuk stabilitas di Myanmar sendiri. Secara keseluruhan, Myanmar telah melakukan pelanggaran terhadap imunitas komunikasi diplomatik yang merupakan salah satu pilar terpenting dalam hukum internasional. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga melemahkan norma-norma diplomatik yang telah diakui oleh hampir semua negara di dunia. Indonesia memiliki beberapa jalur prosedur diplomatik dan hukum internasional yang dapat ditempuh untuk merespon pelanggaran ini. Khususnya biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dari jalur paling lunak hingga yang lebih tegas. Langkah pertama yang paling umum adalah menyampaikan protes diplomatik atau not verbal secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar. Protes ini harus memuat bukti-bukti yang jelas, tuntutan agar penyadapan dihentikan segera, serta permintaan penjelasan resmi dari pihak Myanmar. Langkah yang kedua, Indonesia dapat memanggil Duta Besar Myanmar di Jakarta untuk memberikan penjelasan. Sebaliknya, Duta Besar Indonesia di Yangon juga dapat menyampaikan protes langsung kepada otoritas Myanmar. Langkah ketiga, jika protes awal tidak mendapatkan respon memuaskan, Indonesia dapat mengusulkan konsultasi bilateral tingkat tinggi melibatkan pihak ketiga netral seperti Sekretariat ASEAN atau negara sahabat. Untuk memediasi juga menjadi opsi yang masuk akal, mengingat kedua negara berada dalam satu kawasan. Langkah yang keempat, apabila jalur bilateral macet, Indonesia dapat membawa kasus ini ke forum multilateral seperti Majelis Umum PBB atau mengajukan permohonan pendapat advisory ke Mahkamah Internasional. Meskipun keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat secara hukum, penegakannya sering bergantung pada itikat baik negara yang bersangkutan. Langkah yang kelima, dalam kasus ekstrim, Indonesia dapat menerapkan tindakan resiprokal seperti membatasi komunikasi dengan KBRI Myanmar di Jakarta atau meninjau kembali kerjasama di bidang tertentu, meski tetap dalam koridor hukum internasional. Konsekuensi hukum pelanggaran imunitas komunikasi diplomatik bersifat internasional dan diplomatik bukan pidana biasa.
Pertama, Myanmar dapat diminta bertanggung jawab secara negara atas pelanggaran kewajiban internasionalnya. Ini mencakup kewajiban untuk menghentikan pelanggaran, memberikan jaminan non-repetisi, dan mungkin memberikan reparasi atau kompensasi jika Indonesia mengalami kerugian material atau kerugian reputasi. Kedua, pelanggaran ini dapat merusak citra Myanmar di mata komunitas internasional, terutama di ASEAN dan PBB, serta mempersulit posisi Myanmar dalam berbagai forum regional. Ketiga, secara praktis, insiden ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap diplomasi Myanmar, yang pada akhirnya berdampak pada kerjasama ekonomi, keamanan, dan diplomatik dan politik di masa depan. Bagi Indonesia, keberhasilan dalam menangani kasus ini akan memperkuat posisi sebagai negara yang teguh mempertahankan kedaulatan dan hak-hak diplomatiknya, sekaligus menjadi presiden penting bagi perlindungan misi diplomatik Indonesia di seluruh dunia. Kesimpulannya, insiden penyadapan di KBRI Yangon tahun 2025 merupakan contoh nyata bagaimana ketegangan domestik suatu negara dapat meluas menjadi pelanggaran terhadap norma hukum diplomatik internasional. Dengan mengandalkan Konvensi Wina 1961, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban Myanmar. Proses protes yang dilakukan harus tetap profesional, berbasis bukti, dan mengutamakan penyelesaian damai sesuai dengan semangat hukum internasional. Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan kita semua bahwa imunitas diplomatik bukanlah privilege semata, melainkan instrumen vital untuk menjaga perdamaian dan kerjasama antar negara di tengah dunia yang semakin kompleks.